Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tugas kami dari matkul basis data, yaitu tentang SIM Desa. Kelompok kami sendiri terdiri dari William Syah, Yusmita, dan Rudita Kristina. SIM Desa atau Sistem Informasi Manajemen Desa adalah sebuah perangkat lunak yang mendukung sistem pengelolaan data dalam menerbitkan surat keterangan, surat pengantar, informasi tentang potensi daerah, dan informasi mengenai masyarakat. Komponen dari SIM Desa sendiri yaitu ada penduduk, yaitu mencatat data penduduk, ada surat, pelayanan surat menyurat, ada pekerjaan yang berhubungan dengan data penduduk, ada perusahaan untuk mencatat data perusahaan yang ada di desa, ada tanah, mencatat data pertanahan yang ada di desa, dan ada bansos, mencatat semua bantuan sosial yang telah diterima oleh warga. Entitas dan atribut pada SIM Desa yaitu ada entitas penduduk dengan atribut NIK sebagai primary key, ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, kelamin, status, ID pekerjaan sebagai foreign key, ada ID bansos sebagai foreign key, dan ada alamat. Untuk entitas surat yaitu ada atribut nomor sebagai primary key, ada perihal, tanggal surat, keluar masuk, tik pemohon sebagai foreign key, dan penerima. Untuk entitas pekerjaan ada atribut ID pekerjaan sebagai primary key dan ada jenis pekerjaan. Untuk entitas perusahaan ada atribut ID usaha sebagai primary key, ada NIK sebagai foreign key, ada jumlah karyawan dan alamat perusahaan. Untuk entitas pertanahan ada atribut ID tanah sebagai primary key, NIK sebagai foreign key, luas, dan alamat. Untuk entitas bansos yaitu ada atribut ID bansos sebagai primary key dan nama bansos. Untuk entitas user yaitu ada atribut user ID sebagai primary key, ada NIK sebagai foreign key, ada password, dan ada tipe user. Untuk ERD dari SIM Desa ini sendiri yaitu ada user yang bertugas untuk mencatat data dari penduduk, ada penduduk yang memohon surat, ada penduduk yang mencatat pertanahan, ada penduduk yang mencatat perusahaan, dan ada penduduk yang mencatat bansos, dan ada penduduk yang mencatat perusahaan kepada user. Derajat kardinalitas untuk entitas penduduk dan user. Derajat kardinalitasnya adalah one to one, yaitu satu penduduk hanya punya satu user dan sebaliknya. Untuk entitas penduduk dan pekerjaan, derajat kardinalitasnya adalah many to one, yaitu beberapa penduduk bisa mempunyai satu pekerjaan yang sama dan satu jenis pekerjaan bisa dimiliki oleh beberapa penduduk atau one to many. Untuk entitas penduduk dan pertanahan, derajat kardinalitasnya adalah one to many, yaitu satu penduduk biasanya mempunyai beberapa bidang tanah dan satu bidang tanah hanya bisa dimiliki oleh satu penduduk. Untuk entitas penduduk dan perusahaan, derajat kardinalitasnya adalah many to many, yaitu beberapa penduduk bisa mempunyai perusahaan yang sama dan sebaliknya. Beberapa perusahaan boleh dimiliki oleh satu penduduk. Untuk entitas penduduk dan bansos, derajat kardinalitasnya adalah one to one, yaitu satu penduduk hanya memiliki satu jenis bansos dan satu bansos bisa dimiliki oleh beberapa penduduk, one to many. Untuk entitas penduduk dan surat, derajat kardinalitasnya adalah one to many, yaitu satu penduduk bisa memohon beberapa surat dan satu surat hanya boleh untuk satu pemohon, one to one. Korelasi antar tabel, yaitu pada tabel penduduk berkorelasi pada tabel user, yaitu NIK pada tabel penduduk berkorelasi pada NIK pada tabel user, dan tabel penduduk NIK berkorelasi pada tabel perusahaan yaitu NIK. Untuk tabel penduduk juga berkorelasi terhadap tabel pekerjaan, yaitu pada tabel penduduk ada ID pekerjaan dan pada tabel pekerjaan juga ada ID pekerjaan. Tabel penduduk juga berkorelasi pada tabel surat, yaitu
NIK yang ada pada tabel penduduk berkorelasi dengan tabel surat NIK. Tabel penduduk berkorelasi pada tabel pertanahan, yaitu NIK yang ada pada tabel penduduk berkorelasi dengan NIK pada tabel pertanahan. Tabel penduduk juga berkorelasi pada tabel bansos, yaitu ID bansos yang terdapat pada tabel penduduk dengan ID bansos yang terdapat pada tabel bansos. Untuk pembuatan database-nya sendiri, kita menggunakan aplikasi Command Prompt, yaitu pertama buat database terlebih dahulu, yaitu create database Simdesa, kemudian use Simdesa. Setelah itu membuat tabel pekerjaan, yaitu dengan create tabel pekerjaan, ada ID pekerjaan dengan tipe data integer, dan ada jenis pekerjaan dengan tipe data varchar. Di sini ID pekerjaan sebagai primary key. Kemudian untuk membuat tabel user, yaitu create tabel user dengan user ID dengan tipe data integer, dan nick dengan tipe data integer, password dengan tipe data varchar, dan tipe user dengan tipe data integer. Di sini user ID sebagai primary key. Untuk tabel surat, yaitu dengan create tabel surat dengan nomor dengan tipe data integer, ada nick dengan tipe data integer, ada perihal dengan tipe data varchar, ada tanggal dengan tipe data date, ada keluar masuk dengan tipe data integer, ada penerima dengan tipe data varchar, dan di sini yaitu nomor sebagai primary key. Untuk membuat tabel perusahaan, yaitu dengan create tabel perusahaan dengan ID usaha dengan tipe data integer, ada nick dengan tipe data integer, ada jumlah karyawan dengan tipe data integer, ada alamat dengan tipe data varchar, dan di sini primary key-nya adalah ID usaha. Untuk membuat tabel pertanahan, yaitu dengan create tabel pertanahan dengan ID tanah dengan tipe data integer, nick dengan tipe data integer, luas dengan tipe data integer, alamat dengan tipe data varchar. Untuk tabel pertanahan, primary key-nya yaitu ID tanah. Untuk membuat tabel bansos, yaitu create tabel bansos dengan ID bansos dengan tipe data integer, dengan nama bansos dengan tipe data varchar. ID bansos sebagai primary key. Untuk membuat tabel penduduk, yaitu ada nick dengan tipe data integer, nama dengan tipe data varchar, tempat lahir dengan tipe data varchar, tanggal lahir dengan tipe data date, dan alamat dengan tipe data varchar, kelamin dengan tipe data varchar, ID pekerjaan dengan tipe data integer, ID usaha dengan tipe data integer, ID tanah dengan tipe data integer, ID bansos dengan tipe data integer. Di sini primary key-nya ada nick, dan foreign key-nya ada ID pekerjaan, reference dari tabel pekerjaan yaitu ID pekerjaan, foreign key, ID usaha, reference dari tabel perusahaan yaitu ID usaha, foreign key, ID tanah, reference dari tabel pertanahan ID tanah, foreign key, ID bansos, reference bansos, ID bansos. Untuk tampilan database pada PHP MyAdmin, yaitu di sini ada database Simdesa dengan tabel bansos, pekerjaan, penduduk, pertanahan, perusahaan, surat, dan user. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.